Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat bagi kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Alain napadomu dirina dohot Tuhani, gabe sedatod didoi dohot ibana. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Tentu kita mau berteman dengan siapa saja. Dalam kehidupan ini, pertemanan hendaknya tidak dibatasi oleh apapun, karena kita memandang sesama di dalam kasih. Namun, dalam perjalanannya, sering sekali kita menjaga jarak terhadap seseorang karena kita menyadari keberadaannya membawa pengaruh yang mungkin kurang baik terhadap kita. Bukan hendak menghakimi orang lain, tetapi karena menyadari diri sendiri yang belum mampu untuk tidak terpengaruh kepada sesuatu yang menurut kita kurang baik terhadap diri kita. Hidup ini dapat berbicara tentang dipengaruhi atau mempengaruhi. Jika kita tidak dapat mempengaruhi, cenderung akan dipengaruhi jika tidak memiliki pegangan dan prinsip yang kokoh. Baik di dalam dunia hiburan, dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan bergereja sekalipun. Saat itu Paulus sedang menasihati jemaat Korintus untuk memahami bahwa tubuh ini adalah anggota Kristus. Yang artinya tubuh ini adalah bagian dari tubuh Kristus yang harusnya dijaga kekudusannya, yang harusnya lebih banyak didominasi oleh pengaruh dari Kristus itu sendiri. Sebab pada saat itu berdiri kuil Dewi Cinta Afrodite di Korintus yang mempekerjakan pelacur di dalamnya sebagai bagian dari ritual ibadah mereka. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak boleh mengambil bagian dalam percabulan sekalipun itu mereka lihat sebagai hal yang umum terjadi di Korintus. Sebab siapa yang mengikatkan diri dengan seorang perempuan cabul, mereka telah menjadi satu. Dan itu merupakan dosa di hadapan Tuhan. Paulus mengajarkan supaya semua jemaat mengikatkan diri kepada Tuhan. Padomu diri doho Tuhani. Sebagai anggota tubuh Kristus, memang kita harus berada di dalam satu dalam Kristus, tidak berada di luar tubuh Kristus, sehingga kita dapat melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Dalam keterikatan kita kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan dipenuhi dengan hal yang dikehendaki oleh Kristus, sebab Dialah kepala bagi kita. Mengikatkan diri kepada Tuhan menjadikan kita satu roh dengan Dia, dengan Tuhan. Roh yang berasal dari Allah akan menggerakkan kita sepenuhnya dalam setiap sendi kehidupan ini. Roh yang berasal dari Allah akan mengajarkan kita hal yang harus kita kerjakan dan hal yang harus kita hindari. Jika hanya berlandaskan pikiran kita sendiri, maka pertimbangan kita bisa lebih condong soal kenikmatan sesaat di dunia ini saja. Tetapi jika roh Allah yang tadinya dikatakan ketika kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi jika roh itu yang ada pada kita dan berkuasa atas hati dan pikiran kita, akan senantiasa mengikatkan dan menuntun serta menyertai kita bertindak, berpikir, berkata-kata sebagai anggota Kristus.
Sahabat yang baik hati, marilah kita mengikatkan diri. Padomu diri doh Tuhani. Dia senantiasa menyambut kita bagaimanapun perjalanan dan masa lalu yang kita telah lalui. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa terikat kepadamu ya Tuhan, diikat oleh kasih Kristus. Sehingga Roh-Mu senantiasa memenuhi kami, menuntun kami, mengajari kami di dalam menentukan setiap keputusan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.